politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesi apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan, baca ini, ikut, kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat. Syahrir ini ya, yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih, itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125 kesultanan, kesunanan, kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan mereka mengatakan dihormati sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas sehingga siapa saja bisa menjadi apa. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan integritas. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita menyaksikan di Indonesia ada persoalan korupsi. Korupsi itu bukan hulunya masalah. Korupsi itu bukan akarnya masalah. Korupsi itu simptom. Korupsi itu gejala. Saya kemarin panas badan. Panas badan itu simptom, itu gejala. Masalahnya ada radang, ada infeksi. Nah, sekarang mau obatinya mana? Dikasih paracetamol, panadol, panasnya turun. Gejalanya hilang. Problemnya masih ada nggak? Masih. Kalau membereskan problemnya harus pakai apa? Antibiotik untuk menghentikan peradangan. Peradangan itu dihentikan. Nah, teman-teman sekalian, membereskan korupsi ini nggak cukup. Nggak cukup, teman-teman, dengan sekedar memberantas, nggak bisa. Karena problemnya ada pada integritasnya harus dikembalikan. Dan kalau saya ingin sampaikan, teman-teman, salah satu masalah terbesar di Republik ini adalah integritas yang minim. Jadi, kalau kita berharap generasi baru ke depan, ini teman-teman, generasi muda ke depan, mulai sekarang, sadari integritas sebagai kebiasaan, teman-teman. Yang namanya nilai itu tidak bisa dicangkokkan. Nilai-nilai itu tidak bisa ditanamkan, nggak ada. Nilai itu bisanya ditumbuhkan. Anda mau ditatar 1000 jam, nggak akan bisa, teman-teman. Nggak akan bisa. Ditumbuhkan. Cara menumbuhkan bagaimana? Nomor satu tentu diajari. Yang nomor dua, ini paling penting nih, dibiasakan. Sehingga jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dijalankan terus-menerus namanya karakter. Karakter yang dikerjakan kolektif namanya budaya. Nah, budaya dikerjakan kolektif, karakter dikerjakan individual. Jadi karakter lewat kebiasaan. Jadi kebiasaan dengan pengetahuan. Itu urutannya tuh. Tidak bisa kita berharap budaya integritas sebelum kita menumbuhkan karakter. Lagi-lagi, bukan pembentukan, tapi penumbuhan. Dan itu proses. Karena itu saya ketika tema ini dikirimkan, saya bilang, ini teman-teman Fakultas Hukum, anak-anak mudanya ini sudah visioner ini. Mereka sudah membaca ini. Karena mereka bicara tentang membangun generasi muda yang berintegritas itu perlu waktu. Nggak bisa dadakan. Nggak bisa, teman-teman. Nah, banyak di antara kita ini hidup dalam suasana tidak berintegritas. Suasana di lingkungan kita belum berintegritas. Dan Anda, teman-teman, harus menghadapi dilema-dilema. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ya, Gubernur Jakarta 2017 ini, teman-teman ya. Ada pernyataan Anies dulu ya, ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan bertepatan Pilpres 2019, teman-teman. Kata Anies adalah, semasi Prabowo ingin maju sebagai capres, ya ia tidak akan maju juga, teman-teman. Sebab ia menghormati Prabowo yang adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang mengusungnya tahun 2017.
setelah selesai masa jabatan Anies 2022, teman-teman ya. Kemudian kan nama Anies kemudian mencuat sebagai bakal capres 2024. Nah, video lama tersebut kemudian digunakan ya. Ada yang mengatakan Anies pengkhianat Prabowo lah dan sebagainya, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Anies selalu membantah hal tersebut sebab itu video lama sebelum ia selesai sebagai gubernur Jakarta ya. Dan inilah yang kita lihat bahwa bagaimana Anies Baswedan ya komitmen konsisten ya dengan perkataan beliau. Bagaimana Anies Baswedan kemudian menjadi tokoh yang sangat didolakan, teman-teman. Ya, beliau ini seorang intelektual ya yang sangat hebat. Ya kan, nggak heran kalau Yusril mengatakan ya, Profesor Yusril mengatakan bahwa Anies itu adalah tokoh yang betul-betul ya mempunyai kecerdasan ya, jenius kata Yusril. Dia mempunyai konsep ke depan itu seperti apa ya kan. Ini kan membuat kita yakin bahwa bagaimana Anies ini ya sangat-sangat konsisten, teman-teman, memberikan sebuah ruang ya dalam hidupnya untuk mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat, teman-teman, baik di dalam pemerintah maupun di luar. Saat ini Anies di luar, teman-teman. Bagaimana ia membangun masyarakat ya kan, berbagi ilmu, bagaimana ia menjadi tokoh yang disukai masyarakat, membangun jembatan. Menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat baik ya dari Anies Baswedan. Jadi jangan heran kalau Anies itu betul-betul ya sangat-sangat dihargai, teman-teman. Apalagi Pilpres 2029 ini semakin dekat ya, saya yakin bahwa Anies akan menang. Bagaimana menurut kalian?